Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini akan kembali kita menganalisa dan belajar untuk 3 buah saham itu yang dimiliki oleh Wijaya Karya Beton, kemudian Astra Internasional, dan Jasnita Telekomindo. Jadi kita mulai saja untuk yang pertama itu Wijaya Karya Beton. Jadi Wijaya Karya Beton itu hari ini dibuka di harga Rp236 dan memiliki rentang harga antara 230 sampai dengan Rp236 dan ditutup di 232 atau mengalami tekanan sebanyak 2 poin jika dibandingkan dengan harga previous close sebelumnya yaitu di Rp234. Beton sendiri itu memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebanyak 2,18 miliar dan market cap-nya sendiri adalah sebanyak 2,02 triliun. Kemudian kalau kita berpindah di frekuensi volume price hari ini itu maka transaksi terbanyak untuk WTON itu ada di harga Rp232 atau sama dengan seperti transaksi penutupan pasar. Selanjutnya kalau kita berpindah ke sisi analitik, jadi kalau kita perhatikan price diary-nya itu WTON ditutup hijau dalam 30 hari terakhir itu sebanyak 6 hari dan ditutup merah itu sebanyak 12 hari, dimana kalau kita perhatikan di tanggal 16 sebelum keesokannya hijau itu adalah di harga 230 dan kalau di tanggal 5 sebelum hijau itu adalah di 232. Sekarang pun harga WTON adalah di Rp232. Selanjutnya kalau kita lihat tentang harga WTON sendiri dalam 1 bulan terakhir, itu maka bisa kita dapat informasi bahwa harga terendahnya adalah di Rp228 dan harga tertingginya adalah di Rp260, di mana kalau kita bandingkan dengan harga WTON sekarang di Rp232, maka boleh dikatakan WTON untuk saat ini itu sudah termasuk cukup murah. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale itu sebanyak 14,27 juta rupiah dan kalau kita berpindah ke sisi teknikalnya, jadi kalau kita perhatikan teknikal dari WTON, maka di sini dapat kita perhatikan bahwa bandar hari ini untuk WTON itu tampak top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan big distribusi dan top 1 brokernya itu sedang melakukan normal distribusi, sehingga secara umum atau secara general dari 23 broker buyer dan 13 broker seller itu sedang melakukan distribusi. Dan untuk top net buyernya sendiri adalah broker DR dan top net sellernya sendiri adalah broker OD. Selanjutnya kita berpindah ke sisi stokastik. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi stokastik tampak percentage K dan percentage D ini setelah terjadinya dead cross ini meluncur ke bawah ke area oversold, sehingga harga ini cenderung masih akan terus turun ke bawah kalau kita perhatikan. Kemudian kalau dilihat secara volume transaksi sendiri, secara volume transaksi itu tampak hari ini kalau kita lihat itu volume transaksi itu tampak sedikit naik dengan kondisi ditutup merah, sehingga kemungkinan ke depan keesokan hari itu kemungkinan harga akan mengalami sedikit tekanan. Dan kalau kita perhatikan secara MACD tampak garis MACD dan garis signal itu masih bergerak ke atas, dan akan tetapi gapnya atau rentangannya itu sedikit berkurang. Jadi kemungkinan ke depan untuk WTON tren ini akan sedikit mengalami penurunan atau sedikit melemah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi Bollinger Band itu tampak harga saat ini itu belum menyentuh Bollinger Band bawah, jadi masih sedikit di tengah, sehingga kecenderungan harga kemungkinan juga masih akan turun ke bawah sedikit, sehingga bagi kami
Untuk WTON itu memiliki support pertama itu di 228 dan support keduanya itu adalah di 220, sedangkan resisten pertama itu ada di 236 dan resisten kedua ada di 242 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke ke sisi volume chart dari WTON. Jadi kalau kita perhatikan dari volume chart WTON dalam 60 hari itu tampak harga WTON sekarang yang di 232 itu tampak berada di volume chart terpanjangnya, di mana untuk volume chart terpanjang itu ada antara kisaran 230 sampai dengan 240 rupiah. Dan kalau kita perhatikan harga itu masih cenderung bergerak ke bawah dan kemungkinan di sini adalah titik-titik dia akan memantul. Dan untuk emiten yang kedua, jadi kalau kita berpindah ke emiten yang kedua, jadi yang akan kita bahas adalah Astra International Tbk. Jadi kalau kita perhatikan ASII itu tampak hari ini dibuka di 4.770 dengan rentang harganya adalah 4.730 sampai dengan 4.830 dan ditutup melemah di 4.760 sebanyak 10 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 4.770 rupiah. Dan ASII itu memiliki volume perdagangan itu sebanyak 203,48 miliar dengan market cap-nya sendiri adalah sebesar 192,7 triliun. Dan kalau kita perhatikan transaksi terbanyak itu hari ini untuk ASII itu ada di harga 4.760 sama dengan di harga penutupan dari ASII. Dan kalau kita berpindah ke analitik secara price diary itu tampak ASII itu ditutup hijau itu selama 9 kali dan ditutup merah selama 11 kali. Dan kalau kita perhatikan di tanggal 19 atau karena tanggal 20 ini adalah market close, di tanggal 19 kalau kita lihat sebelum dia hijau itu ASII ditutup di 407.80 dan di tanggal 14 itu 430. Dan untuk rentang harganya sendiri untuk ASII di 1 bulan ini itu tampak ASII paling rendah itu ada di harga 4.640 dan paling tinggi dia di harga 5.100, jadi tembus fraksi di sini. Dan kalau kita bandingkan dengan harga ASII sekarang di 4.760, jadi boleh dikatakan ASII ini sudah agak murah, boleh dikatakan demikian. Dan asing sendiri untuk ASII itu tampak melakukan net foreign sale hari ini itu sebanyak 13,70 miliar rupiah. Secara teknikal, kalau kita perhatikan ASII secara bandar detektor itu tampak hari ini itu top 1 broker itu sedang melakukan big akumulasi, top 3 broker itu normal akumulasi, dan top 5 broker itu dalam keadaan netral. Sedangkan broker secara umum dari 36 buyer dan 28 seller itu tampak sedang melakukan distribusi. Untuk top net buyernya sendiri untuk ASII adalah broker BB dan top net sellernya adalah broker PD. Dan kalau kita perhatikan secara stokastik itu tampak percentage K itu belum berpotongan, jadi masih berada di area stokastik di sini, belum berpotongan dengan percentage D, sehingga harga masih cenderung akan bergerak di antara itu saja. Dan kalau kita lihat dari volume transaksi sendiri di hari ini itu tampak volume kalau kita besarkan agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dan tampak juga untuk volume hari ini itu sudah berada di atas harga rata-rata volume rata-rata selama 20 hari, sehingga tampak market ini cenderung sudah mulai melirik ASI untuk diperdagangkan baik dijual maupun dibeli. Dan secara MACD itu tampak dari garis MACD dan garis tren itu tampak itu akan berpotongan, jadi tampak kecenderungan tren itu sedang menurun, walaupun dari histogramnya sendiri masih berada di angka 0, tapi tampak akan kelihatan terjadi perpotongan di sini, sehingga kemungkinan tren untuk ASII ini akan menurun ke depannya.
Jadi bagi kami kalau rekan-rekan ingin memiliki ASCII, itu bagi kami support ASCII pertama itu ada di harga 4.710 dan support keduanya ada di 4.640. Sedangkan resistennya sendiri itu di fraksi harga di 5.025 dan resisten keduanya di 5.100, sedangkan ASCII saat ini ada di harga 4.760 rupiah. Selanjutnya secara volume chart untuk ASCII, jadi kalau kita perhatikan secara ASCII secara volume chart tampak dalam 60 hari itu harga ASCII yang sekarang di 4.760 itu tampak sudah berada di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang untuk ASCII itu selama 60 hari adalah di 4.830 sampai dengan 4.950 rupiah. Jadi boleh dikatakan secara volume chart ASCII ini sudah cukup murah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten terakhir, yaitu dari yang kita akan bahas hari ini, yaitu emiten yang akan kita bahas adalah JAST atau Jas Nita Telekomindo, di mana kalau kita perhatikan hari ini JSAT itu tampak naik sebesar 17%, di mana pada saat pembukaan tadi pagi itu JSAT dibuka di Rp147 dan rentang harga ini cukup lumayan jauh, itu antara 144 sampai dengan Rp196 dan ditutup di Rp172 atau menguat sebanyak 25 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya di Rp147. JSAT sendiri memiliki volume perdagangan hari ini itu sebanyak 70,14 miliar, di mana market cap-nya adalah sebanyak 139,94 miliar rupiah. Dan hari ini untuk JSAT itu tampak perdagangan atau transaksi itu paling banyak itu ada di harga Rp190, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga JSAT di penutupan Rp172, ini kemungkinan ada beberapa yang nyangkuter di sini, karena di 190 dan 191 ini lumayan banyak transaksinya. Dan secara analitik kalau kita perhatikan untuk JSAT itu tampak JSAT dalam 30 hari terakhir itu ditutup hijau itu sebanyak 9 hari dan ditutup merah itu sebanyak 11 hari, di mana untuk rentang harga dalam 1 bulan terakhir untuk JSAT ini tampak kalau kita perhatikan datanya adalah terendahnya adalah di Rp118 dan tertingginya adalah di Rp196, sehingga dengan harga JSAT sekarang yang di Rp172 ini tampak agak sedikit mahal. Dan asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale itu sebanyak 21,34 juta rupiah. Dan dari sisi analitik kalau kita lihat untuk JSAT, jadi kalau kita perhatikan secara analitik JSAT itu tampak broker hari ini jadi top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker itu kondisinya adalah netral, dan secara umum dari 22 broker buyer dan 33 seller itu tampak sedang melakukan akumulasi di saham JAST ini, di mana MG itu adalah sebagai top net buyer-nya dan KK adalah sebagai top net sellernya. Kalau kita perhatikan dari sisi stokastik itu tampak sudah terjadi dead cross, sudah terkonfirmasi dead cross di sini, di mana percentage G setelah memotong percentage D dan kemungkinan harga secara stokastik ini informasi yang akan cenderung turun. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume itu tampak hari ini itu terjadi ledakan volume yang cukup besar di JSAT jika kita bandingkan dengan hari sebelumnya. Dan untuk MACD sendiri tampak garis MACD dan garis signal itu sedang bergerak ke atas, dan dari sisi histogram sendiri itu tampak tren
diberikan informasi adalah sedang terjadi kenaikan tren atau pasar sedang lagi berminat untuk di saham JSAT ini. Sehingga bagi kami untuk JSAT ini agak perlu kehati-hatian dan perlu trading plan yang benar-benar dijalankan dengan rapi, di mana bagi kami untuk JSAT itu memiliki support pertama di harga Rp167 dan support keduanya adalah di Rp160, sedangkan resisten pertama adalah di Rp174 dan resisten kedua itu ada di harga Rp187. Dan tetapi kalau ini terlalu pendek, mungkin bisa agak direntangkan naik sedikit, itu untuk untuk resisten pertama itu di Rp177, hingga rekan-rekan bisa dijalankan trading plan-nya dengan benar-benar ketat supaya tidak terjadi masalah, karena ini sudah lumayan naiknya tinggi dan juga dari sisi stokastik ini terkonfirmasi sudah terjadi dead cross. Dan secara volume chart sendiri untuk JSAT itu tampak secara 60 hari harga JSAT yang sekarang yang di Rp172 itu tampak sudah berada jauh dari volume chart terpanjang JSAT sendiri, di mana JSAT volume chart terpanjangnya itu kisaran di 141 sampai dengan Rp147. Jadi demikianlah analisa rekomendasi kita hari ini terhadap 3 buah saham, yaitu WTON, Wijaya Karya Beton, kemudian ASII atau Astra International, dan JAST atau Jasnita Telekomindo. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini, jadi analisa ini adalah hanyalah sebagai referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan ataupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.